Stargazer Essential ini pada saat di lock terus pencet hold, mesinnya kan langsung nyala nih. 1, 2, tuh nggak sampai 3 detik. Tapi kira-kira AC-nya langsung nyala apa enggak ya? Di samping saya ini ada Stargazer Essential, harganya tuh sekitar 275 jutaan dan tuh disambut sama spionnya ya. Dia namanya apa ya? Off service banget ya. Dan mobil ini bakal bersaing sebenarnya tuh sama Avanza 15 tipe G, sama sebenarnya sama Xpander Exit. Kalau kalian belum nonton reviewnya, saya taruh di atas. Jadi biar tahu komparasinya, saya bakal bahas beberapa fitur unik yang ada di mobil ini yang nggak ada di mobil lain. Dan tentunya kalian pasti penasaran kira-kira value for money apa dan promonya apa aja. Halo, selamat siang. Perkenalkan saya dengan Iqbal, sales dari Hyundai Simpruk Auto Race Hyundai di Jabodetabek, beralamat di Jalan Teukunya Arif nomor 14. Patokannya dari Gandaria City nanti arah Permata Hijau, adanya di sebelah kiri jalan. Selain showroom, kita juga punya bengkel, servis, spare part dan body repair. Bagi Bapak Ibu yang udah mempunyai mobil Hyundai, tolong disimpan aja nomor Iqbal. Nanti bagi yang mau servis di Hyundai Simpruk, bengkelnya atau mau ke body repair, nanti Iqbal bantu bookingkan. Atau bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki kendaraan Hyundai, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli kendaraan. Kenapa? Sekarang udah mendekati akhir tahun dan promonya sangat terbatas, tinggal 3 bulan lagi menuju 2025. Jadi sebelum stoknya kehabisan, segera pesan saat ini juga. Seberapa besar promo yang akan Bapak Ibu dapatkan, mari kita bahas. Bagi Bapak Ibu yang lagi mencari unit mobil Hyundai Compact SUV, kita punya Hyundai Creta. Harganya berapa? Harganya mulai dari 297.300.000 atau di DP mulai dari 20 jutaan, angsuran itu paling terendah itu angsuran bisa 5 jutaan. Kita juga punya Hyundai listrik pionir mobil listrik di Indonesia, yaitu Hyundai Ioniq 5. DP mulai dari 100 jutaan atau angsuran mulai dari 12 jutaan aja. Ini dia pendatang baru dari Hyundai, ada Kona Electric. Harganya mulai dari 499 juta rupiah. Bagaimana sensasi berkendaranya? Langsung cobain aja di Hyundai Simpruk atau ketemu dengan Iqbal Tawakal. Jadi Hyundai Stargazer Essential yang direview sama Mas Teguh ini bisa dimiliki di harga 275.300.000. Untuk DP itu mulai dari 9 juta rupiah, angsuran mulai dari 3 juta rupiah saja. Ada juga promo bunga 0% untuk 1 tahun, program pembayaran 50-50 atau cuti bayar 1 tahun, tenor maksimal sampai dengan 8 tahun. Khusus mobil listrik Ioniq 5 dan Ioniq 6 itu free asuransi ORIS selama 2 tahun. Dan untuk Hyundai Kona Electric, free charging selama 1 tahun. Kami juga melayani tukar tambah atau trade-in dari brand manapun dengan harga terbaik. Di Hyundai Simpruk kita memiliki unit untuk test drive, itu tersedia Hyundai Stargazer Essential, Hyundai Stargazer X, Hyundai Creta Prime, terus ada Hyundai Santa Fe, sama satu lagi Hyundai Staria. Pokoknya di Hyundai Simpruk, karena kita head office, jadi test drive-nya kita paling lengkap. Untuk informasi lebih lanjut, langsung hubungi Iqbal aja di 081266284594 atau DM melalui Instagram hyundaijabodetabek.id, atau juga bisa langsung datang ke showroom kita di Hyundai Simpruk, Jalan Teukunya Arif nomor 14. Terima kasih. Nih, kuncinya aja cantik banget ya. Jadi warna silver, terus coklat ya kan. Tetap ada kunci manual, tuh, ya kan. Dan yang menarik tuh, fitur yang tadi saya sempat mention di awal, pada saat kita pencet lock, terus pencet dan tahan tombol hold. Nih, dia mesinnya tuh otomatis langsung nyala. Nah, AC-nya nyala apa enggak? Ini posisi mobil masih terkunci, teman-teman lihat tuh, ya kan. Saya baru buka, tuh. AC-nya nyala apa enggak tergantung settingan terakhir. Ini tadi karena pada saat sebelum dimatikan AC-nya dibiarin nyala, jadi di sini tetap nyala, ya kan. Dan sebenarnya karena posisi mobil tuh masih terkunci ya, aman gitu loh. Dan pada saat dipencet
ini lagi, dia mesin nanti otomatis langsung mati. Ini salah satu fitur unik yang ada di Stargazer Essential. Mobil kalian bisa kayak gini nggak? Salah satu kelebihan dari Stargazer Essential juga, mesin juga harus saya sampaikan ya. Dengan mesin 1500 cc, ya kan, dia tuh mesinnya sama dipakai dengan Stargazer X maupun kereta kan. Dia maticnya tuh sudah IVT, singkatan dari Intelligent Variable Transmission. Namanya aja intelligent, berarti kan mobil ini kan pinter kasarnya gitu ya. Jadi RPM itu selalu ngejaga di RPM rendah terus, itu yang bikin irit banget kan. 8 percepatan kan. Tenaganya 115, torsinya sekitar 141 Nm gitu loh. Air intake-nya tuh setinggi apa Mas Teguh ya? Teman-teman lihat, tinggi saya 163, ini cukup tinggi banget ya. Cukup tinggi banget. Dan game changer banget sih menurut gue adalah mesin ini. Menurut gue tuh, gue baru ngerasain irit tapi responsif gitu loh. Ini sudah dapat peredam mesin juga, dan ini juga sudah dicat rapi seperti ini. Dan kayak misalnya rem ABS, ABD, BA, Hill Start Assist tentunya sudah ada dong. Dan hampir sama dengan Stargazer Prime, di sini sudah ada DRL yang menyambung dari kiri ke kanan. Ada filosofinya ya, kayak misalnya garis khatulistiwa, jadi negara Indonesia tuh di bawah garis khatulistiwa. Menarik kan? Lampunya sudah multi reflektor LED tapi belum automatic, lampu sen, fog lamp masih halogen biasa, dan kayak misalnya desain grill itu serupa, merasa hampir sama loh sama Prime. Ini black glossy, dan sini finishingnya tuh warna silver kayak gini ya tuh. Ini bahan dop warna silver kayak gini. Tidak ada round view monitor di sini, termasuk kamera mundur dia juga belum ada. Tapi tenang aja, head unitnya mana udah ada kan, tinggal ditambahin aja kamera mundur sih. Dan kalau teman-teman lihat di bagian kaca depan tidak ada adasnya, karena memang benar-benar fitur esensial ditaruh di sini. Kalau misalkan kalian mau cari lebih lengkap, geser ke tipe Prime, harganya sekitar 45 juta, lebih mahal dibandingin si Stargazer Essential. Barangkali mau mengukur garasi ya, panjangnya 4460, wheelbase-nya 2780, udah lebar kan, udah panjang gitu loh maksudnya. Pasti buat duduk juga lebih nyaman. Dan kalau teman-teman perhatiin, desainnya tuh nyebutnya one curve design tuh. Satu tarikan garis dari atas, dari depan ya, depan sampai ke belakang, itu memang bentuknya jadinya agak unik ya. Bukan selera semua orang, tapi ngebikin ruang kabin tuh lapang banget gitu loh. Dan kalau yang fitur yang menarik lagi saya bilang adalah dia sudah dilengkapi dengan TPMS, tire pressure monitoring. Jadi kalau kalian misalkan pengen ngecek tekanan anginnya gimana, nggak perlu turun, nggak perlu ketekan nitrogen gitu loh. Cukup lihat dari monitor situ aja. Profil ban dipakai 205, 55, ring 16, cakram depan, belakang masih tromol, tapi remnya cukup lengkap ya, ABS, ABD, BA, dan ini alloy wheelnya warna silver kayak gini. Dan di sini banyak tarikan-tarikan garis ngebikin apa ya, kelihatan futuristik banget. Handle-nya sudah chrome, ada smart entry. Dan yang menarik, ada fitur-fitur unik gitu loh guys. Nih, saya harus praktekin sih. Selain dilengkapi dengan fitur pada saat dipencet unlock kacanya tuh dia akan turun. Jadi mungkin buat ngeluarin udara panas atau kita mau ngambil barang kayak gitu, gampang kan? Nggak perlu buka pintu, buka, ngambil barang. Udah kan? Terus kalau mau nutup lagi gimana Mas? Pencet lock aja, nanti dia akan naik lagi. Tuh. Tuh, ya kan? Praktis kan? Dan spin-nya tuh apa ya, ngejagain kita, bukan ngejagain ya, nyambut kita pada saat kita mendekat bawah kunci, dia akan ngebuka, tapi mobil masih terkunci. Lebarnya 1780, tingginya sekitar 1695, artinya sudah shark fin. Ini tuh bukan spoiler, tapi sudah dikasih headmount stop lamp. Lampunya tuh kalau dari jauh, kalau pas malam ya itu ngebentuk huruf H, jadi cakep banget. Sekaligus ngasih tahu mobil di belakang, mobil ini segede ini gitu loh. Dan cantik loh. Jadi kayak misalnya di sini ada kayak aksen-aksen nih black glossy, terus ini juga black glossy, itu seolah-olah tuh kelihatan elegan, mewah gitu. Ini bentuknya kayak 3D gini kan. Dan di sini ada emblem Stargazer juga dikasih nih black glossy, dan ada parking sensor di sini, udah dicat rapi juga. Kamera mundur memang belum ada, tapi kalian bisa tambahin karena sudah ada head unit. Dan ban serep letaknya ada di bawah, masih kaleng, belum sama persis dengan keempat ban lainnya. Ini finishing untuk bumper bawahnya dia warna silver kayak gini. Dan yang tadi saya cerita pada saat dibuka dari sini, itu kan keempat pintu lainnya masih terkunci ya, masih terkunci, jadi aman kalau misalkan kalian tuh bawa barang belanjaan masukin ke sini. Dan jok belakang tuh bisa dilipat rata seperti ini nih tuh. Dan kalau misalkan masih butuh ruang bagasi lagi yang lebih tertutup, bisa disimpan di sebelah sini. Di situ juga ada power outlet, safety belt juga ada. Dan pada saat ditutup kayak gini, agak kenceng ya. Lampunya kan nyala ya. Dia tuh langsung ngunci. Kita buktiin, kuncinya saya taruh sini. Jadi kalau kalian nutup, kalau mau langsung ngunci itu perhatiin lampunya. Kalau lampunya nyala berarti dia ngunci. Nih, ngunci. Kalau lampunya belum nyala berarti kadang tuh kayak nggak rapet. Dan itu masalah yang sering terjadi sama mobil-mobil. Kalau nutup bagasi itu nggak kenceng tuh kayak membal gitu ya. Itu susah. Nih, kalau bawa kunci udah tuh. Tuh praktis kan? Begitu. Jadi menurut gue nih
value for money banget untuk fitur-fiturnya sih. Mantap. Pas masuk sini saya berasa tenggelam. Tenggelam bukan, selain memang tempat duduknya juga memang sebenarnya sama dengan mobil-mobil yang lain, tapi karena ground nih, ruang kabinnya itu berasa lega banget nih. 1 jengkal lebih loh, tinggi saya 163. Ini udah paling ini udah paling bawah sih. Ini udah paling bawah. Paling bawah. Terus posisi nyetirnya gimana Mas Teguh tuh? Udah tilt telescopic setirnya. Sama-sama sih, ini untuk safety belt dia belum ada adjuster. Tapi fitur unik yang ada di sini kayak misalkan dia sudah Android Auto, Apple CarPlay wireless tuh, nggak ada di semua mobil ya. Dan kalau bagian kemarin yang bilang Stargazer itu dashboardnya terlalu menghalangi, sudah dipercantik dan sudah dibikin black glossy tuh. Jadi praktis banget. Jadi kalian bisa berkendara dengan aman dan nyaman, lihat maps gitu kan. Nih lihat maps sambil dengerin Spotify itu bisa banget gitu kan. Terus juga di sini meter kelasnya sudah full digital, termasuk kita TPMS. Jadi kalau kalian mau ngecek tekanan angin nggak perlu bingung kemana-mana, tinggal pencet-pencet kayak gini aja dari sini akan muncul di sebelah situ tuh. Dan juga ada lagi drive mode, itu kayak belum ada di semuanya deh. Ada Eco, Normal, Sport, dan Smart. Balik lagi, kalau mau cobain ini harus kalian berkendara dah tuh. Dan memang dia belum ada defogger belakang, tapi di sini menang kalau misalnya dibanding sama Avanza. Karena semburan AC-nya cukup lengkap. Atas bawah doang, bawah dan sekaligus defogger depan sama defogger depan aja. Jadi kepake agak sih gitu loh. Defogger depan kepake banget, terutama kalau pas lagi hujan deras, ini berembun, jadi itu ngilangin embun gitu loh. Dan kalau kita ngomongin blind spot nih, pilarnya kan gede banget Mas, tapi ya agak cukup ngebantu. Di sini ada pilar A kecil. Nah, pilarnya di sebelah sini kacanya, ini ada kaca spion. Tapi kalau misalnya kalian mau lengkap lagi, ada yang blind spotnya, berarti kalian harus ambil tipe prime. Ya, terlepas daripada itu, kayak misalnya di sini rem tangannya masih manual, sama lah dengan lawannya kayak Avanza sama si Xpander Exit. Tapi di sini dikasih konsol yang bahannya sudah soft touch dan joknya bahannya kayak gini. Yang paling menarik, bangku tengahnya kalian bisa pilih captain seat buat duduk lebih nyaman. Sayangnya ya di sebelah sini itu untuk matiin atau nyalain celok harus pakai anak kunci, tinggal dicabut kayak gini. Jadi kayak agak butuh effort gitu loh. Tapi mungkin tujuannya buat safety, jadi biar nggak dipencet-pencet matiin sama anak-anak. Mungkin seperti itu ya, bisa diterima ya. Dan bukan pintunya, kalau teman-teman ngeh, ini menurut saya cukup lebar banget. Nih, ini sudah soft touch, cup holder, tempat minum terbuka. Ini bisa buat apa? Tiga tempat minum kan. Dan dengan wheelbase 2780, ini tadi posisi menyetir saya. Duduknya, ya kalau orangnya segede saya, ini pas. Mungkin kalau orang nggak tinggi, banyak yang bilang katanya kursinya sempit sih katanya. Tapi mungkin di satu sisi pengen ngebikin ruangannya kabin lebih lega gitu ya. Nih, cukup tuh, panjang banget. Ada port USB 2, di sini ada gundukan kecil. Dan yang menarik tadi saya bilang adalah ada pilihan bangku captain seat, itu lebih nyaman. Jadi kalau bangkunya captain seat buat masuk ke pintu ketiga sih, baris ketiga, itu lebih nyaman gitu loh. Ada Isofix juga, dan ini warna joknya sih cakep ya. Jadi perpaduan bahannya warna hitam sama grey. Isofix ada, headrest ada 2, dan kalian juga bisa lihat nih, gede banget kan, masih lapang banget kan. Ini blower AC ada handgrip kiri kanan, dan ini lampunya tuh ngikut depan. Jadi memang nggak ada tulisan door, tapi kalau posisi kebuka, ini kondisi kayak gini, dia nanti akan nyala lampu. Pada saat ditutup dia otomatis langsung mati. Masuk ke baris ketiga cukup gampang. Nih, saya mau kasih lihat ya, seluas apa tuh teman-teman ya. Sayangnya duduknya agak tegak guys. Enggak, saya bohong. Ini dibikin paling tegak, agak rebahan. Nah, ini paling full, ini paling tegak. Posisi ketiga. Nah, kayak gini. Dan ini baris ketiganya di sini, jarak kepala masih ada sekitar 5 ruas jari, cup holder kiri kanan, safety belt ada, dan sini ada power outlet. Jadi memang harganya ini bersaing tipis sama Avanza 15 tipe G sama Xpander, malah Xpander X itu kemahalan. Tapi fiturnya saya bisa bilang ini lebih lengkap. Ini yang ditawarin sama si Hyundai gitu loh. Ini sudah di dalam mobilnya. Wah, di depan itu apa? Genesis itu ya? Genesis. Wah, ada Genesis guys. Ada di Genesis tuh, mobil listrik paling mahalnya dari Hyundai itu. Wah. Jadi kalau misalkan kita ngomongin mobil Stargazer itu kan kita ngomongin IVT ya. Itu tuh kita harus cobain unitnya Mas ya. Betul, kita harus cobain langsung. Berisik dia. Ini kira-kira suara apa? Suara safety belt. Safety beltnya karena nggak dipakai. Dipakai Mas. Itu harus pakai. Kita belok kiri di mana Mas? Di depan lagi. Depan lagi ya. Iya. Ini di jalanan aspal rusak. Iya. Ini karakternya tuh cenderung
agak stiff atau agak kaku, tapi nggak keras sih gitu loh. Nih, ini posisinya padahal smart. Nah ini kalau mode sport. Tuh, jadi ada eco, normal, sport, smart. Iya. Kita belok kiri di sini. Ini bisa ditarik nih. Nah di sini bisa tarik ya. Iya, jalannya agak kelas. Oke, sport. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh langsung responsif loh, langsung ngacir loh. Ini karena karakter EVT-nya plus mode sportnya nih. Wah, ini lagi rame. Ada anak-anak nih pada parkir di sebelah sini. Minggir nggak deh? Minggir nggak? Anak kuliahan. Stamina. Anak kuliahan itu? Iya. Kalau anak kuliahan nggak tahu sih kalau jalanan itu tempat umum, ya kan? Kok udah duduk di jalan? Makanya. Ah, Nah, ini jalannya agak bergelombang. nah, ini jalan. Jalannya agak berkerikil. Tuh. Oke, ini jalannya aspal nggak rata dan ini ada speed bump. Iya. Oh, nggak berasa. Depan lagi ada. Nah, di sini. Belok kirinya di mana? Oh, nggak ini. Depan lagi. Tuh. Cukup enak, makanya saya bisa bilang mobil ini tuh value for money banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang lagi cari mobil MPV 3 baris, cobain ini dulu gitu loh. Masalah beli apa enggak itu urusan nanti. Tapi setidaknya tuh kalian cobain, bilang nggak beli kucing dalam karung. Kabinnya coba kita buka. Ini kiri rel kereta ya kalau nggak salah ya. Tapi betul. Kita tutup Ini depan, kita nanti ke kiri. depan ke kiri ya. Iya. Dan kalian tuh kalau head unitnya udah sambung Apple CarPlay ya udah kayak gini, bisa nyetir dengan aman dan nyaman, dengerin musik sambil lihat maps-nya nih. Tuh. Wah, kalau misalkan tipenya kalian yang beli yang tipe Prime tuh lebih lengkap lagi tuh. Lebih lengkap lagi. Ada cruise controlnya, cuma memang belum adaptif ya, Iya. adaptif ya. Tapi udah ada kayak blind spot, forward collision juga sudah ada semua. Sudah dilengkapi Blue Link juga pastinya. Oh ya, kalau ini belum ada Blue Link. Ini belum. Bener-bener fitur yang esensial ada di sini Iya. ini. Ini di jalan rusak. Jadi gimana Mas Teguh? Hyundai esensial di harga 275, 300 ini menurut Mas Teguh masih worth it nggak untuk dibeli pada saat ini? Ya, jadi mobil Stargazer esensial ini sebenarnya harganya itu mirip-mirip sama Avanza 125 tipe G. Iya. Terus juga Expander Exit yang udah saya review. Kalau misalnya belum nonton, nonton dulu tuh. Jadi biar tahu fitur-fiturnya kan. Terus sebenarnya kalau sama XL7 tuh sama yang beta ya, Mas. Beta. Tapi malah yang XL7 beta. Masih mahalan Tapi beta. sebenarnya kalau XL8 kan tuh kan segmennya SUV. Kalau ini kan MPV. Jadi kayak betul. lebih masuk sama Expander sama Avanza 125 tipe G. Oke. Saya refresh sebentar beberapa fitur unik yang ada di sini ya. Menurut saya yang paling menarik adalah nih kuncinya itu ya. Tuh kalian kalau misalkan lagi parkir panas-panasan gitu ya Mas ya, bisa ngademin ya. Bisa ngademin. Jadi biar adem dulu, pada saat kita masuk langsung nyala. langsung nyala. Tapi pada saat dinyalain tuh posisi mobil masih terkunci. Betul. Terus beberapa fitur yang menurut saya unik juga pada saat kalau kalian pakai mobil ini lagi road trip, pengen istirahat di rest area, itu bagasi kan dibuka ya. Bagasi bisa dibuka, tapi Tempat pintunya duduknya masih- tetap terkunci. Iya. Makanya kalau misalnya tadi belum nonton full, ulang satu-satu tuh fitur-fiturnya kayak gitu. Betul. Balik lagi pesan saya cuma satu. Kalau cari mobil itu harus apa Mas? Harus test drive dulu pastinya dengan Iqbal di Hyundai Simpruk official. Kalau ketik di map nanti langsung dianterin ke showroom kita. Patokannya itu paling gampang kalau kita dari arah Gandara City ke Permata Hijau itu posisi sebelah kiri. Showroom kita gede banget, ada bengkelnya, ada body paintnya, terus ada spare partnya, jadi udah lengkap banget lah. Udah 3S plus body paint gitu, body repair gitu. Udah terkenal banget sih sebenarnya ya. Iya, udah terkenal banget. Atau langsung bisa hubungi di 081266284594. Kalau nggak sempat berkunjung ke showroom kita, bisa nanti kita reservasi bertemu di kantor atau di rumah Bapak atau Ibu pemirsa di rumah. Iya. Dan semuanya itu harga belum net. Ya, nanti untuk bicara masalah harga netnya nanti bisa langsung kontak Langsung aja. sama Mas Iqbal aja, Iya. nomor handphone nanti saya taruh di layar. Kalau Oke. nggak deskripsi, kalau nggak pin komen. Iya. Nah, next pengen dibuatin video apa? Tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Iqbal ya. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.